اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلب وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم واستسقى المأمون بأجل كريم وعلى آله وصحبه بكل نعمة ونواسب على كل وعده. اللهم علمني علما أفقه به أوامرك ونهيك وارزقني فهما أعلم به كي أولئك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وأنشر علي حكمة يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. إلهي Gusti ingsun hadza utawi ikilah kainaan duli nyatani ino ingsun iku zahirun kang pertelo kang jelas baina yadai kang dalam antarane ngerso panjenengan. Ya Allah, kehinaanku begitu nampak jelas di hadapanmu. Wa huwa utawi dhulli dhul kehinaan fil haqiqati ing dalam sejatine iku ainul izzi kahanane mulya wal fakhri lan angga. Jadi kehinaan seseorang itu sebenarnya hakikatnya adalah kemuliaan. Qala dawu sapa Dhunnun Syekh Dhunnun Al-Misri ma'azza ing dawu ma'azza ora mulyaake sapa Allah Gusti Allah abdan ing kawula bi'izzin kelawan kamuliaan huwa kang utawi izzin iku a'azzu luwi mulya lahu kedune abad min ayyadullahu saking yen to nuduhake sapa Allah ing abad nuduhake ala dzulli nafsihi ing atase inone awak dhewe ne abad. Jadi sejatinya orang merasa hina, orang ini sebenarnya tengah diberi kemuliaan oleh Allah. Karena hakikatnya kehinaan bagi seseorang itu adalah kemuliaan orang ini. Sampai Syekh Dhunnun Al-Misri itu berkata, tidaklah Allah memuliakan seorang hamba lebih mulia dengan Allah menunjukkan padanya kehinaan dirinya. Jadi kalau ada orang merasa dirinya hina di hadapan Allah, orang ini tengah diberi kemuliaan oleh Allah. Tapi kalau ada orang merasa mulia, orang itu hina, Pak, sebaliknya. Bilang aja aromang samuljen. Kita jangan merasa punya kedudukan di sisi Allah, jangan merasa mulia, jangan merasa lebih dari orang lain. Yaitu bahasa sederhananya surno dupes asor ino bodo apes. Apes itu lemah maksudnya gitu. Bukan apes sialan gitu, lemah gitu. Surno dupes. Wa ma'adallalan orang inahake sapa Allah Gusti Allah abdan ing kawula bidullin kelawan keinaan huwa kang utawi dzul iku azallu luweh ino lahu kadene abad min ayyah jubahu saking yen to ngaling-ngalingi sapa Allah ing abad ala dzulli nafsi ngatasi inani awak dhewe ne abad. Dan tidaklah Allah itu merendahkan menghinakan seorang hamba dengan satu kehinaan yang lebih hina dibanding dengan orang itu tidak merasa dirinya hina. Jadi teruslah kita merasa diri ini tidak ada artinya apa-apa. Maka ketika ada seseorang hamba yang merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemuliaan apa-apa, nampak jelas kehinaannya, kelemahannya, kekurangannya dalam dirinya, sehingga memandang dirinya sebagai orang kecil, itu orang itu tengah diberi kemuliaan yang tinggi oleh Allah SWT.
Karena itu dalam satu doanya kanjeng Nabi niku selalu ndonga, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Jadikan aku ya Allah orang yang banyak bersyukur, orang yang banyak bersabar. Bersyukur atas kenikmatan-kenikmatanmu, bersabar atas segala ujian dan menjauhi larangan-laranganmu. Wa ja'alni fi ainayya Sohiro, jadikan aku dalam pandangan mataku ini orang yang kecil. Nah ini identik. Kalau diruntut ini sama. Bagaimana almarhum bapak ini nulis di grup Filin ini ahkorul bashar, hina-hinanya manusia. Jadi kalau wong hino nang donya iki, bapak niki rumangsa luwih hino timbangane wong niki. Kalau anak-anaknya dan santri-santrinya merasa dirinya mulia, sangat tidak layak, tidak pantas. Wong bapake, gurune, mbahe wae rumangsa ino-inone menungso. Itu di grup film ditulis ahqarul bashar wa afqaruhum ila afil ghafar Al-Hajj Ahmad Siddiq Al-Maulud fi Jember. Yang nulis buku di grup film ini hina-hinanya manusia dan butuh-butuhnya manusia pada pengampunan Allah yang Maha Pengampun. Ini bagi saya, itu saya baru tersadar Pak, setelah Bapak sentuh ini. Ya Allah, Bapak meninggalkan satu kalam hikmah yang dalam bagi saya. Karena saya baca tuh, ya Allah, Bapak rumah Jawa ini, kok anaknya tak kesetak dengan aduh, tak aduh nih Pak. Intaha wis tutup apa qaulu Dhunnun al-Misri. Wa qalu taidu musannif wa hadha hali la yaf'alik, nyata di dawu wa hadha hali la yaf'alik iku bi makna ma tetep lanang gawe mana di dawu qabla kang tetep jam sadurunge qaulu. Wa hadha utawi ikilah kahanan hali nyatane keadaan ingsun, kahanan ingsun iku layak fa ora samar apa hali alaika ing atas panjenengan. Ya Allah, kehinaanku begitu nyata, begitu nampak jelas di hadapanmu, dan keadaanku ini tidak samar. Nah, ini maknanya sama, tidak samar dengan jelas. Iku mana di bodoh, artinya jelas di hadapanmu. Jadi Allah mengetahui persis terhadap keadaan-keadaan kita. Karena itu para wali-wali rumit oleh dongo itu tidak mengajukan proposal atau tidak memberitahu Gusti kulo sakit wis roh kowe loro Gusti kulo kata utang ngerti ya kowe. Jadi niating dongo niku bukan mendikte pangeran, bukan mengajukan proposal nang pangeran, tapi semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ini menjadikan perso Gusti terhadap apa yang saya butuhkan. Ada sampai wali itu yang isi narendungo. Karena apa ya? Karena sudah tahu, Gusti Allah tahu. Tapi ada juga wali yang sebaliknya banyak berdoa. Jadi punya dasar sendiri-sendiri. Terutama kalau minta urusan dunia itu paling malu, Pak. Orang solih-solih dari Allah yang paling rezeki ulo. Lu wis rezeki wis dijamin oleh pangeran kok. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Kok sih dijaluk rezeki seakan-akan kamu tidak percaya nih Gusti Allah bakal memberi rezeki Anda. Sampai harus ada minta. Lho ini wali Nabi izin Bang. Oh, ada juga yang ya Allah Gusti abdi Gusti. Ngono terus sudah selesai sudah. Iku lek selamatan paling enak Pak niku. Donga gak towo-towo langsung makan oleh berkat. Wal qasdu utawi sejone ki musannaf muallif sejon musannaf bidzalika kelan mungkun kalam. Maksudnya apa kok penulis seperti ini berdoa ilahi hadza dhulli zahirun baina yadayk wa hadza hali la yaf'alaik. Iku sejone ki musannaf iku talabu husuli maqalibihi nyupri hasile pira-pira panyupri musannaf min maulahu saking bendoran musannaf. Nah, donga mono niku biar segera diijabah apa yang menjadi permohonannya.
Gusti jenengan sumerap keadaan kula Gusti. Nah, padha karo ngoten niku. Ya berat nopo keadaan ya, awake dhewe niki pas butuh kali Gusti Allah, selalu butuh. Kau tahu yang ku mau ya Allah. Wis cukup udah tok wis. Apa ku sing dimau yo jenengan kan kowe rasa Gusti. Jadi sekali lagi doa itu bukan mendikte pangeran. Bukan juga mengajukan proposal atau kebutuhan-kebutuhan, tapi diniati ibadah, diniati menjalankan perintah saking Gusti Allah. Mingka atlubul wusula ilaika, mingka saking panjenengan atlubu nyupri sapa ingsun al wusula ing tumeka ilaika maring panjenengan. Nah, darimu aku mohon untuk bisa nyampe kepadamu. Ai atlubu tegese nyupri sapa ingsun mingka saking panjenengan lamin ghairika orang saking liyane panjenengan. Saya ya Allah kepingin nyampe teng panjenengan, panjenengan beri pertolongan saya. Saya tidak butuh pertolongannya orang agar saya bisa usul di panjenengan, tapi saya butuh pertolongan panjenengan. Mingka darimu aku berharap bisa sampai kepadamu, artinya pertolongan darimu. Jadi mboten ngandalno liyane pangeran pun. Nah, asal kita menjauh dari maksiat, Pak. Walaupun ibadah kita tidak banyak, niku insya Allah akan nyampe, akan usul dengan pangeran. Tapi nek jenengan sing ngelakoni maksiat, ngelakoni larangan-larangan pangeran, ngelarani wong misalnya dengan ucapan kita, itu juga sudah dosa. Ini betul nyampe-nyampe sama itu. Ketika Anda taat ini naik, ketika Anda melakukan dosa turun. Maka kalau Anda selalu melakukan dosa, walaupun dengan pengertian yang salah, nah saya investasi pahala saya sudah banyak, bisa tak melawangi iki ya kangge sangu obat betah gede nih taati, itu adalah bisikan setan. Jangan coba-coba wis seperti saya dulu pernah saya ceritakan itu, hanya kepingin ibadahnya lebih meningkat, ben rumongso salah, ben dalam bertobat itu betul-betul tenanan, akhirnya nyoba mendem. Wah, begitu mendem melakukan hal-hal yang lain-lainnya sampai akhirnya mati dalam keadaan khuruj niki anil iman, metu atau sapa iman, lepas imannya, naudzubillah min dzalik. Ai atlubu tegese nyupri sapa ingsun mingka saking panjenengan lamin ghairika ora saking liyane panjenengan nyupri al wusula ing tumeka ilaika maring panjenengan la ghairihi ora liyane usul binal matalibi sangi pira-pira penyupri ad-dunyawiyati kang bangsa dunya wal ukhrawiyati lan kang bangsa akhirat. Saya minta kepadamu ya Allah pertolongan darimu, tidak dari yang lainnya, agar saya bisa nyampe kepadamu, dan tidak saya meminta selain usul kita pun dari permintaan-permintaan yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Kula namun kepingin saged dugi ning panjenengan, usul ning panjenengan. Hanya itu yang diminta oleh orang-orang Arab. Boten dadak jaluk sembarang, jaluk tunyo, jaluk iki, jaluk macam-macam boten. Jaluke mung siji, jaluk iso usul dengan Gusti Allah. Orang kalau sudah dekat usul nang pangeran, niku sedaya dijamin pun. Yo sepuro ana dosane yo disepuro, amal yo ditampa, kebutuhan yo dipenuhi semua, dan dilindungi dari segala macam bentuk yang membahayakan dan sebagainya, dilindungi kabeh. Nek wis wong disenengi kali Gusti Allah. Wa idza ahbabtuhu, kita wonten hadis niku, ma taqarraba ilayya mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu alaihim. Wala yazalul abdi wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Hamba-hamba ini sungguh mereka ini tidak disebut orang mendekatkan diri kepadaku kalau hanya melakukan yang wajib-wajib saja, karena wajib itu tidak bisa, tidak harus dilakukan, sehingga bukan takarrub itu.
Ya wajar, semua orang harus melakukan itu. Yang disebut takarrub itu kalau dia melakukan yang sunnah-sunnah, itu baru takarrub. Kalau sampai cuma sholat wajib toh, poso wajib toh, ngetono infak harta hanya yang wajib saja, zakat toh, itu biasa Pak. Semua orang ya wajib seperti itu, maka bukan disebut takarrub. Nah, baru disebut takarrub kalau melakukan hal-hal yang sunnah. Kalau dia terus-menerus melakukan hal yang sunnah istiqomah, maka aku akan mencintai dia. Nah, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi matanya, telinganya, tangan dan kakinya yang dia gunakan untuk aktivitas. Artinya apa? Seluruh anggota tubuhnya dijogo karo Gusti Allah. Nah, mulai hindari Pak. Semaksimal mungkin jangan sampai menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain, zalim kepada orang lain itu zulmatun yaumal qiyamah. Zalim kepada diri sendiri, apalagi zalim kepada orang lain. Jadi janganlah kita ini menyakiti orang lain, nyinggung orang lain. Ini secara nulis menemukan. Karena sekarang ini kan trennya terbalik semua. Artinya terbalik itu nek biyen tamune niku kaya mayit manut, saiki tuan rumah sing diatur tamune Pak. Jadi dudu tamune sing manut. Tamu mestine kan disuguhi opo ae terserah. Iki tamune enggak. Malah ngatur tuan rumah. Engko marah beli aki aja kok. Ngatur malah. Dudu adhaif kan mayit niku soibul bait kan mayit tadi. Kalau dulu itu dakwanya dengan dakwah santun seperti yang dilakukan oleh Songo, santun semua diayomi. Lo sekarang bahasa kuasa, ngirono, mencaci maki macam-macam, semakin kasar semakin laris Masya Allah. Nah, hal yang tidak penting seperti soal nasab itu sampai dibahas tengah sampai anu DNA lampu sih tentang ngurusi hal yang tidak begitu penting. Tapi justru ilmu niki sing kudune di perdana yang dibahas soal ilmu. Bagaimana soal intisabul ilmi, sanati ilmu niku kaya apa niku penting. Karena apa? Kalau ada sanat ilmu ini akan terjamin, agama ini akan terjaga. Karena apa? Intisabul sanat terus sampai sengko Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diduno sahabat, tabiin, tabi terus sampai ke bawah sampai ke kita. Ini kita akan berani Pak, gaya cara sendiri kalau tidak diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau kita punya guru tidak akan berani Pak. Misalnya kemudian madhab Soekarno misalnya, tidak akan berani Pak kita ngomong seperti itu. Kok kemudian naik wani-wani ini baru saya madhab Soekarno, sampai nek duwe guru ini sampeyan itu tidak kira Pak. Orang ini berani ngomong ngoten, makanya ittisal sanad penting. Laulat isnad laqala man syaa ma syaa. Leka ono sanad Pak, orang itu akan ngomong semaunya sendiri, seenaknya sendiri, berpendapat semuanya sendiri. Ini yang akan merusak agama. Padahal agama ini akan bisa bertahan dengan ilmu Pak. Nah, ilmu ini disebut ilmu yang berbuah kalau dipraktekkan, diamalkan. Ilmu tok gak diamal itu sakit. Niki pun sak niki wis pun awit dhewe ya nopo ambil kita selamat wonten mawon wis. Wa hada utawi ikilah usul ilallah. Iku matlabul arifina, panyupri pira-pira wong kang makrifat billah. Dadi sing digoleki karo wong sing makrifat billah iki usul ning Gusti Allah. Jadi setiap saat itu selalu ingat kepada Allah, tidak pernah putus, tidak pernah lepas para wali itu. Masya Allah. Di saat kita harusnya ingat kepada Allah dalam keadaan sholat itu munajat seseorang kepada Allah. Tapi malah justru kita ini melupakan Allah. Jadi jadi sholat lo lali kelingan dagangan, kelingan macam-macam. Itu saya Pak, itu saya. Penjenengan sejentar. Ya Allah, lalu ini wis takbiratul ihram kadang Masya Allah
kabeh kebutuhan kita, sing asali lali yang semula lupa itu kita ingat semua. Koyo terlintas kabeh. Aduh, macam-macam. Nah itu. Jadi yang dicari yang diminta oleh arifin itu adalah usul ilallah. Kama keterangan Marrokah sudah seperti keterangan melalui. Wabika astadillu alika. Wabika lan kulan panjenengan astadillu amri dalil sobingsun. Alaika ing atase wujud panjenengan. Jadi denganmu ya Allah, aku menginginkan dalil agar bisa kenal dengan dalil. Jadi kita kenalnya kepada Allah ini bukan karena lainnya, tapi ya karena Allah. Ini sama dengan keterangan yang kembali ini. Ai astadilu tegese ngalap dalil sapa ingsun utawa amri dalil sapa ingsun. Alaika ing atase panjenengan. Wa arifu kalan kenal sapa ingsun ing panjenengan, ngerti ingsun ing panjenengan bika kelawan pertolongan panjenengan. Jadi yang saya minta niki kula kenal kali panjenengan, ngerti dengan panjenengan dengan pertolonganmu ya, tidak dengan yang lain. Jadi karena ada orang yang begini, bukti wujudnya Allah ini kalau di dalam bab tauhid, bukti wujudnya Allah ini adalah wujudnya alam semesta ini. Karena alam semesta ini sifatnya kudus, sifatnya baru. Barang baru ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Nah, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kemudian bukti bahwa wujudnya Allah itu dengan wujudnya alam ini. Nah, itu cara tauhid, Pak. Tapi bagi orang-orang yang ahli tasawuf, ini betul cocok dengan dalil itu. Karena apa? Karena alam ini sejatinya adalah al-adam, tidak ada. Alam ini sejatinya nggak ono. Bagaimana sesuatu yang asalnya tidak ada, sesuatu yang samar, kok bisa menjadi dalil wujudnya Allah yang maha jelas, ad-dhahir, al-awwal. Loh kok iso barang anyar itu jadi petunjuk kepada Allah yang maha. Dan ini betul pakai cocok menurut pendapatnya nganten bagi orang-orang arifin, berikan saya agar saya kenal kepada panjenengan dengan dirimu ya Allah, bukan dengan yang lain, tapi dengan dirimu. Nah, nek wonten niku napa namine puncak niku nan. Ai astadillu alaika wa a'rafu bika la bi ghairika minad dalil. Nah, ndak butuh dalil, minad dalil saking dalil nggih. La biwalika orang lawan liyane panjenengan bayan dia wae minat dalil nyatan saking dalil wal burhan ila tegese dalil burhan ndak butuh niku. Jadi ngerti niku kenalnya itu dengan andai kata alam semesta tidak ada Pak, hancur, tetap orang itu yakin dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini alam ini sebagai tanda wujudnya Allah, ketika alam ini tidak ada, maka berarti Allah ini juga tidak ada nanti. Nah, itu mafhumnya seperti itu. Loh, bukti ini gak ono bisa. Ini bukti wujudnya Allah. Ini alam ini seluruhnya dihancurkan oleh Allah. Umpama alam diumpamakan alam ini habis semua tidak ada sudah. Apakah Allah masih ada? Mana buktinya kalau Allah ada? Nah, bagi mereka yang berpendapat bahwa wujudnya Allah ini dibuktikan dengan wujudnya alam ini, ketika alam ini disirnakan oleh Allah terus ini saya kita dalil wujudnya Allah. Sudah tidak ada. Kamu buat dalil bahwa wujudnya Allah dengan alam ini. Lalu saya alam ini tek mau tek ini wujudnya. Berarti Allah tidak ada kalau gitu. Nah, ini tidak demikian. Tapi kita dalil wujudnya Allah ya Allah sendiri. Itu sebagai dalil wujudnya Allah. Sehingga andai kata alam semesta ini gak ono kabeh, Allah tetap zat yang wujud. Nah, ini kisah dimaksud dengan wabika astadillu alaika, dan denganmu aku mendapatkan dalil atas dirimu. Kok kila dimucapake liba'dil arifin maring sebagian biro-biro kang ma'rifat billah, ditanyakan kepada orang yang arif, apa sing ditakake bima arafta, bima kelawan opo arafta, kenal siro, ngerti siro robbaka ing pangeran siro. Ola jawab sopo ba'dul arifin, araftu ngerti sopo ingsun
Robbi ing pangeran ingsun, bi Robbi kelawan pangeran ingsun. Saya tahu Tuhanku ya dari Tuhan, dengan Tuhanku. Walaula Robbi, andai kata tidak ada Tuhanku, ma'araftu, aku tidak akan kenal Robbi kepada Tuhan. Araftu Robbi bi Robbi, laula Robbi ma'araftu Robbi. Wa qala lan dawu sapa ba'dum setengah arifin, la dalila 'ala Allah siwahu. La dalila, ora dalil, tidak ada sesuatu yang menunjukkan, maksudnya 'ala Allah ing atase wujud Gusti Allah, illa siwahu kang saliyane Gusti Allah. Jadi tidak ada petunjuk atas wujudnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Selain Allah tidak ada itu. Loh, terus ilmu itu bagaimana? Innamal ilmu angin Gusti ini utai ilmu. Kita ngaji sampai dikenal dengan sifat-sifat Allah dan sebagainya. Innamal ilmu angin Gusti ini utai ilmu iku yutlabu den supri apa ilmu li adabil hikmati, krana arahe tata kramane hikmah, agar kita bisa ngerti kaifa unaji kaya arhamar rahimin. Bagaimana cara saya bermunajat, saya beribadah yang benar, khidmati menyenangkanku ya nopo tata krama saya agar benar, agar tahu, maka dengan ilmu. Bukan karena ilmu ini kemudian kita kenal kepada Allah, betul. Kita kenalnya kepada Allah ya dengan Allah sendiri, tidak dengan yang lainnya. Nah, ilmu kita dicari itu sekali lagi untuk agar kita ngerti bagaimana tata cara, tata keramanya kita berinteraksi dari Allah. Termasuk husnudzon dan pangeran, itu termasuk wijhatun min ta'aruf, satu bukti sekian persen kenalnya seorang hamba kepada Allah. Terus kita tidak merasa tidak punya kemampuan apa-apa, kita hanya digerakkan semuanya oleh Allah. Loh, itu juga sudah 1% kemarifatan kepada Allah. Semakin banyak Anda mengerti terhadap hal-hal yang berkenaan bahwa semuanya ini yang ngatur adalah Allah, maka semakin tinggi persentase kenal panjenengan tinggi pangeran. Semakin Anda mengetahui kelemahan diri Anda, ketidakberdayaan diri Anda, kebodohan diri Anda, maka Anda akan semakin kenal terhadap kemahakuasaan dan kemahakuasaan Allah. Man arafa rabbana nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhan. Fahdini mongko kula aturi paring hidayah panjenengan ing ingsun, beri petunjuk kami ya Allah. Fahdini kula aturi paring hidayah panjenengan ni ing ingsun binuri kelawan nur panjenengan. Taqdifuhu kang nyelehake panjenengan. Qadzaf niku wonten sing bermakna suratus sayri, berjalan sing cepet niki qadzaf. Qadzaf niku ono sing maknane nuduh. Menuduh iki padha karo niku sadurunge ana apa-apa kejelasan ini sudah dicap jelek karena sudah dituduh. Ini wonten suratul ini dengan nur takdibuhu kang nyelehake panjenengan ing nur fi qalbi dalam hati. Itu maksudnya, berikan saya petunjuk dengan nur darimu yang kau berikan, yang kau taruh, yang kau perjalankan nur itu dalam hatiku. Ihtada kang ngalap ditutup sapa ingsun bi kelawan nur. Sehingga dengan nur itu kita bisa terang hati kita, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Al-ilmu nurun yakzifu fil qalbi. Ai ila ma'rifatika, tegese ini ilaika maring panjenengan. Fahdini binurika ilaika, berikan petunjuk kepadaku ya Allah dengan nurmu, petunjuk ilaika kepadamu. Ai ila ma'rifatika, tegese maring kenal ing panjenengan. Ma'rifatan kelawan kemarifatan kelawan kenal khosotan kang khusus kang tertentu. Jadi perkenali wali niku ada kelas-kelasnya. Jadi ndak kabeh padha, ono macamnya banyak itu, Pak. Ada autad, ada kutub, wali kutub, wonten abdal, wonten macam-macam, Pak. Lah wonten sing mulamatiyah atau malamatiyah. Wali sing memang kepingin tiba itu, Pak.
ndak seneng nek dilem dipuji, soalnya kita umumnya menungso kan seneng nek dilem dipuji. Niki mboten. Wali niku melakukan sesuatu sing pokoknya dilem niku mboten seneng. Sampai dia napa namanya tiba itu, habis tiba itu baru dia malah ono wali sing macak kaya wong gendeng, kaya wong anu. Tidak ketoro nutupi untuk menutupi kewaliannya. Tidak seperti kita nih Pak. Ini malah ditunjuk-tunjukkan 5 wali Pak. Duh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya dikenalkan oleh Allah kepada dirinya. Wa aqimni bi sidqil ubudiyah wa aqimni nan kula aturi jumenengake tuan ing ingsun atau ngenggoake tuan ing ingsun bisidqil ubudiyah kelawan temene sifat kawula baina yadaika dalam antara ngersani panjenengan. Ya Allah, tegakkan pada diriku niki kesungguhan sifat kehambaan kepadamu. Niki sifat hamba niki Pak. Ini penting kita untuk menunjukkan niki ubudiyatul zahir wa ubudiyatul batin. Sifat kehambaan secara zahir dan sifat kehambaan secara batin. Karena kadang manusia ini sakjane kawula sebetulnya hamba, tapi dia sudah berperilaku seperti pangeran. Gaya ngatur, gaya rumangsa kuwasa, gaya rumangsa menentukan. Ini Pak. Ini namanya bukan sidqil ubudiyah, tidak sebenar-benarnya dia merasa sifat sebagai seorang hamba. Nah, pun ai aqimni tegese ngenggokake tuan, kula aturi ngenggokake tuan ing ingsun. Ya Allah, berlakukan pada diriku ini baina yadaika dalam antara kersokan panjenengan bi anta ja'alani kabari kelan yen to ndadekake tuan ing ingsun. Ndadekake hadirul qalbi ing wong kang hadir atine ma'aka serta di panjenengan hala kauni ing dalem tingkah anane ingsun iku musahiban kang benderi utawa kang nganjani lisidqil ubudiyah maring temene sifat kawula ailil ubudiyah tegese maring sifat kawula as-sadiqati kang temen. Tanamkan ya Allah pada diri saya niki sifat kehambaan, yaitu dengan engkau menjadikan orang yang selalu hadir hatiku bersamamu. Nah ini kau panggah balik ini Allahumma ini loh Pak. Niku saestu itu sampai lakoni sak iling-ilingi sak mampu-mampune baca dalam hati Allahumma ini Allahumma nadirul ilayya Allahu syahidi. Itu nek jenengan bocah telepon sak iling-iling kula yakin pasti akan ada perbedaan. Suasana hati panjenengan, urip panjenengan sing asali gampang kalut, gampang susah. Iku diwehi tenang. Gampang khawatir, gampang gelisah, diwehi sama sekali sudah tidak ada rasa khawatir. Biyen kan duwe beras, kan duwe kuku yang Pak. Lho saiki kan kelas gak nyekel duwe tenang mawon tuh, gak khawatir kan. Saestu niki jenengan bedakno. Allahumma ini terus Allah bersamaku, Allahun nabi. Tanya apal tahun itu? Itu dibaca dalam hati Pak. Dibaca dalam hati seperti yang dilakukan oleh Syekh Salat Tustari. Jangan tanpa minduni tahriki syafatin, tanpa menggerakkan bibir. Seketoke wong koyo menung tapi ati ini ku zikir terus Pak. Oh niki Pak. Timbangan diketoke tapi artinya nang dindi, nang pasar, nang diwon. Jadi karena bisa kecolongan Pak, bisa kecolongan rasa suka ambil iblis, ambil setan divisi, ya mumpung punya orang monyet buat suara. Ini ku sakit mungkin, tapi meneng Pak, meneng gue, tapi hati ini terus Allahumma ya Allah. Jadi kita sudah tidak butuh apresiasi dari orang lain. Karena masih kono wong sing ngeruh, wong Gusti Allah sakti saya. Karena masih kono wong sing ngeruh, aku gak bisa melakukan maksiat. Wong Gusti Allah terus melihat kepada saya.
Karena realitanya apa? Kebanyakan kita akan berani melakukan maksiat kalau tidak ada orang lain yang tahu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, ingin wong sak donya kira kabeh, Pak. Itu watek menungso kan kaya ngono. Dengar salat tahajud, arep poso dadak posting persiapan update status. Ini sudah saatnya tahajud. Ya Allah ya Karim, semakin canggih teknologi, semakin canggih pula cara setan mengganggu umat manusia. Oh, saat ini macam-macam Pak. Hadir ma'akan ini halakoni musahibal lisibdilubudiyah. Jadi hadir hatiku, hadir kali penjenengan ketika saya ini menampakkan sifat kehambaan. Jadi nalikane sembahyang, ibu eling ning pangeran, nalikane zikir, betul-betul eling karo pangeran. Nah, sidqil ubudiyah ail ubudiyah as-shadiqan ku piye? Bi alla yadharo iki. Gambare kelawan nyentok ora pertelo alayya ing atase ingsun apa syai'un suci-wici min awsafir rububiyyati saking pira-pira sifat bangsa kepangeranan. Jadi tidak nampak pada diriku sedikit pun sifat-sifat kepangeranan. Lho pangeran ku moho ngatur, moho merintah, moho iki biar tidak merasa seorang iki hamba ini terus rumangsa duweni sifat-sifatnya pangeran. Sombong. Ini kok mutakabbir kan Gusti Allah yang punya hak yang boleh kan di pangeran. Kita ojo sampai gitu loh. Ngatur, maha ngatur, rumongso iso ngatur, rumongso iso ngene, rumongso macem-macem. Lho rumongso itu jelek Pak. Rumongso iso niku jelek. Tapi nek iso rumongso, nah niki insyaallah apik. Iso rumongso ino, rumongso kudu lah gitu. Apa wis menduduki jabatan awakmu punya kekuasaan. Lho al mulku lillah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya binal baik. Iya saiki buayane koyo yo tapi kok wis selesai. Mulku itu ditarik arep dadi apa? Sampai ono di memel. Biyen aku saiki kowe dadi apa saiki ono. Kalau kita betul-betul menampakkan sifat ubudiyah, insya Allah surga. Karena dawuh Gusti Allah, fadkhuli fi ibadi. Setelah itu wadkhuli jannati. Mlebu kowe iki nang ngene kelompoke kawula. Nah, niki kalau bahasanya Syekh Abdullah Sandari katakan tadi, ubudiyatul zahir wa ubudiyatul batin. Secara zahir jalankan perintah Allah. Karena Anda sebagai hamba, ya maka harus menjalankan perintah Allah. Perintah itu ada perintah melaksanakan, yaitu barang wajib, dan ada perintah menjauhi, yaitu barang haram atau maksiat. Itu lakukan secara zahir. Kalau secara batin apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Awakmu iki kawula sing diatur, kowe kudu terima apa garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu rela ikhlas menerima apapun keadaannya, diwe keadaan apa yang kali Gusti Allah, diwe sehat, diwe loro, diwe suki, diwe melarat, diwe sukses, diwe gagal, apa yang ridho hatinya. Niku dia sudah menunjukkan sifat kehambaan secara batin. Nah kalau bahasanya Syekh Al-Habib Alwi bin Al-Haddad ya. Niku bahasanya niku zahirut taqwa sama batinut taqwa. Niku padha ae Pak dengan ubudiyatul zahir wa ubudiyatul batin. Cuma beda istilah. Ulama-ulama dimanapun itu ketika bener cara bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah ketika bener, niku pasti muaranya sama. Walaupun bahasanya berbeda-beda, itu muaranya akan sama. Baik sing corone mutasyarrik atau yang wong sing jadan, sing ini muaranya akan sama. Karena itu jangan suka mencela orang lain yang tidak cocok dengan diri kita. Tidak cocok meneng wae wis. Ojo dilo-iloi. Wah, apalagi sampai menyinggung-nyinggung perasaan, aduh itu. Bukan perilakunya Kanjeng Nabi, bukan perilakunya aulia sholihin,
bukan perilakunya orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Karena itu penting kualitas keimanan seseorang ini penting. Buah dari itu semua adalah akhlak. Bal akunu balik ono sapa ingsun iku muttasifan kang persifatan sapa ingsun bi ghayatil ajzi kelawan katoke apes wa dzulli lan ino wa du'fi lan lemah wal qahri lan denjeren. Tapi itu jadi jangan sampai ada sesuatu sedikit pun dari sifat-sifat kepangeranan, rumangsa mampu, rumangsa kuwasa dan sebagainya, tapi saya selalu terus bersifat memiliki sifat ini, persifatan ini dengan puncak daripada kelemahan, puncak kehinaan, terus kemudian wadum filan lemah, wal qahri lan puncak ketidakberdayaan. Karena jadi serang maksudnya dipaksa Pak. Kita sebagai hamba ini harus menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Tidak boleh kita kemudian ngarang-arang diri. Orang wedok dikon khutbah, bahaya Pak. Khutbah Jumat kok sing isi wong wedok, iki jamaah iso. Bahaya utawa wong wedok kon ngimami, situ gak sujud-sujud iki makmume. Imami sujud malah makmum malah madeg. Ale gak disawangi mubadir, disawangi gak oleh dorong bojong lho sok mokoso iki. Niki gak oleh Pak, gawe tata cara dhewe kalau kepada Allah la tashab Allah illa bil muwafaqah. Jangan kalian berinteraksi dengan Allah kecuali harus menyesuaikan diri. Ya apa aturan dari pangeran, kita harus menyesuaikan diri. Ojo nawar-nawar. Mosok ini gak oleh, aku cuma demek tok. Ndak boleh Pak. Kan yang penting suka sama suka Pak. Lho kula kan sing wae cinta ini kan pangeran Pak. Sing penting suka sama suka. Lho kula betul diizini kali wong tuwa ya iki. Gawe cara ya nopo supaya ngene timbangane Allah. Saya nopo namanya nikah lari. Wah, sing penting meteng di situ. Waduh belas Pak. Ben wong tuwa menyetujui ini. Data di Jember ini yang mengajukan dispensasi untuk kawin dini bahkan ini banyak ini yang menyebabkan banyaknya stunting di Jember ini karena turun siap Pak, turun siap ini semacam-macam lah faktor itu pun walayan harulan orang pertelo. Nah, ini alaiya ing atase ingsun. Nah ini isi dimaksud dengan sifat kehambaan yang sungguh-sungguh. Ini yang pertama tadi tidak selalu memiliki sifat hina, kemudian lemah, kemudian tidak mampu dan sebagainya. Juga walayat harulan orang pertelo alai yang ngatasi ingsun apa syai'un suwiji-wiji min kuwatin saking sifat kuat karo mongso kuat Pak. Sampai orang mau secara fisik maupun secara akal mau secara jasmani atau rohani itu tidak merasa kuat. Au izin utawa mulya tidak merasa hina. Au kudratin tidak merasa mulia maaf. Au kudratin utawa kuwasa tidak menampak padaku rumangsa kuat, rumangsa mulya, rumangsa kuwasa. Au hina utawa sugih merasa sugih, merasa mampu sembarang. Gitu wow. Bahasa lain nek gini Ki Habib niku ndawuhna surna dobes asor ino bodo apes kuat gampang. Kita ini kawula sing surna dobes asor hina ino asor itu rendah asor ino bodo apes. Niku mau untuk mengontrol mengkonter diri kita. Nah, karena aslinya kita sekali lagi saya sering sampaikan ini nek wis turu, Pak. Kita tidur itu aslinya kita di situ. Wong sing kuat kaya apa Samson, Hercules nek wis turu, Pak. Kon ngangkat tangani lho gak iso, Pak. Walaupun kaya wis iso nekuk besi, wayane gak tau ngomong blas wonten sing artis ngoten, Pak. So niku.
Tidak aku harus nyebut. Itu lek wis turu delok kaya apa? Hilang semuanya, Pak. Mulyane hilang, akale hilang, sing titelis sak arat-arat hilang semua, Pak. Karena naum niku sibul maut. Tidur itu menyempai mati. Ya itu aslinya, Pak. Kita sebenarnya diingatkan kalau pangeran, tapi begitu kita bangun kita lupa. Makanya menungso niku mahalul ngelotok buat ngisingan, Pak. Lem wis dilingno berkali-kali, bendino turu, tangi sombong meneh. Boleh kesel turu meledak tetes kayak sombong, tengah-tengah turu kok ono wong ngarep mateni, ya selesai, Pak. Nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melawan apa-apa. Mulane ketika dikuai tangi dibalik nang ditangi no, sing digoleki aja HP dhisik, Pak. Nah itu tangi, wah ini numuji sih dengan pengiran, iling nang pengiran, alhamdulillahilladzi. Ya anak. Pun sampai lemah rumen pun dibangun ketawan. Ya senajan masih di muka-muka awet dhewe iso mempraktekkan. Nek kita berusaha untuk mempraktekkan ini semuanya yang sudah kita pelajari bersama-sama ini, pasti Allah akan mengajarkan ilmu yang lain yang kita belum tahu. Ini sampai praktek mongso ino asor itu muga wonten hikmah manfaate. Al-Fatihah.